Hadir Ibu. Margarita Gondo, hadir Ibu. Leo Batajo, hadir Ibu. Semua sehat-sehat kok? Sehat Ibu. Sehat. Oke, Ibu minta bantuan dari beberapa orang untuk bantu masyarakat. Oke, jadi materi kita hari ini tentang sistem pernapasan pada manusia. Materi kita hari ini tentang sistem pernapasan pada manusia. Tujuan pembelajaran yang kita capai bersama itu ada 3. Coba bacakan, coba kita baca bersama. Yang pertama, mengetahui sistem pernapasan. Yang kedua, mengetahui proses pernapasan manusia. Yang ketiga, mengetahui sistem pernapasan. Oke. Sekarang Ibu mau tanya dulu. Dalam ilmu biologi, apa itu yang kalian tahu tentang pernapasan itu apa? Kata lain dari pernapasan itu apa? Ibu, Coba Yanti. pernapasan itu sama dengan respirasi, Ibu. Terima kasih. Oke. Lalu apa itu respirasi atau pernapasan yang kalian ketahui? Saya Ya, silakan. pernapasan atau respirasi itu adalah proses pengambilan gas O2 dan pengeluaran sisa oksidasi berupa gas CO2 dan uap air melalui alat pernapasan. Iya. Ada yang lain? Oke. Jadi seperti yang sudah Oli jelaskan kepada kita seperti itu. Jadi bisa juga respirasi atau pernapasan itu adalah serangkaian langkah proses pengambilan O2 dari udara dan pengeluaran CO2 berupa karbon dioksida dan air. Nah, mengapa oksigen itu sangat diperlukan di dalam dalam seluruh sel-sel tubuh dalam reaksi biokimia? Ada yang tahu mengapa oksigen itu sangat diperlukan dalam sistem pernapasan? Ada yang tahu?
Karena manusia membutuhkan oksigen untuk bisa bertahan hidup ibu. Ya, betul juga. Yanti? Karena oksigen merupakan makanan untuk bagi sel tubuh manusia ibu. Ya, oke. Atau juga dia dapat menghasilkan energi berupa ATP. Ya, atau adenosin trifosfat. Itu ya. Adenosin trifosfat. Jadi tujuan dari respirasi itu sebenarnya untuk membentuk ATP yang diperlukan untuk seluruh aktivitas kehidupan. Seperti itu. Jadi itu sedikit pengertian dari respirasi secara garis besarnya seperti itu. Oke, jadi yang berikut itu organ-organ sistem pernapasan. Coba kalian sebutkan organ-organ sistem pernapasan. Kalian tahu apa saja? Hidung. Oke, yang pertama itu rongga hidung. Yang kedua, yang kedua itu ada Faring. Faring. Atau apa? Faring atau apa? Pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan. Yang ketiga apa? Laring. Atau apa? Atau kotak suara. Yang keempat, trakea atau batang tenggorok. Yang kelima, bronkus atau disebut dengan cabang batang tenggorokan. Ya. Cabang batang tenggorokan. Yang keenam ada bronkus atau disebut dengan cabang-cabang dari bronkus. Iya, atau anak cabang batang tenggorok ya. Yang ketujuh ada dia diafragma. Kalau alveolus itu nanti maksudnya di paru-paru. Yang kedelapan itu paru-paru. Nah, di paru-paru itu ada terdapat bronchiolus dan alveolus. Jadi itu adalah organ-organ yang terdapat dalam sistem pernapasan. Ada 8 organ yang berperan penting dalam sistem pernapasan ya. Jadi yang pertama itu rongga hidung. Nah, rongga hidung itu merupakan organ yang sangat penting karena berfungsi dia sebagai tempat masuknya udara menuju ke tenggorokan. Sedangkan faring atau pangkal tenggorokan itu berfungsi untuk menyalurkan udara yang masuk dari rongga hidung ke mulut menuju ke trakea. Sedangkan laring, coba aku tahu apa itu laring? Laring dalam sistem pernapasan itu dia berfungsi sebagai apa? Ada yang tahu? Biar kita sama-sama belajar kan, supaya ibu jangan sendiri berbicara di depan, tetapi kalian juga bisa berbicara. Saya Bu. Oke, apa? Laring sebagai tempat melekatnya selaput atau tiga suara. Ya, fungsinya untuk apa? Fungsi laring dalam sistem pernapasan itu apa? Ada yang tahu? Tempat menghasilkan suara, Ibu. Iya. Iya, oke. Jadi yang kalian sebutkan itu betul juga ya. Jadi fungsi laring itu dia sebagai penghubung ya antara pangkal rongga mulut dan trakea.
tidak, dari alveolus dari trakea ke alveolus itu bronkus. Kalau bronkiolus itu dia berfungsi untuk menyalurkan udara dari bronkus ke alveolus. Sedangkan diafragma itu merupakan diafragma itu merupakan otot utama yang digunakan saat bernapas. Sedangkan paru-paru itu adalah organ yang sangat penting karena dia berfungsi untuk menjalankan sistem pernapasan. Itu paru-paru. Oke, jadi yang berikut proses pernapasan pada manusia. Oke, jadi proses pernapasan pada manusia itu dimulai dari apa? Hidung. Dari hidungnya. Jadi proses pernapasan pada manusia itu dimulai dari hidung. Nah, udara yang dihirup akan masuk ke dalam lubang hidung bagian kiri dan kanan selain melalui mulut. Nah, setelah udara tersebut masuk di dalam lubang hidung, itu akan disaring oleh bulu-bulu hidung yang terdapat di dalam lubang hidung. Nah, setelah melewati rongga hidung, udara akan masuk ke kerongkongan bagian atas lalu ke bawah dan selanjutnya akan diteruskan ke trakea atau batang tenggorok. Nah, setelah dari trakea, udara akan diteruskan ke saluran yang bernama bronkus. Dia akan diteruskan ke saluran yang bernama bronkus. Nah, dari bronkus, udara akan diserap melalui pembuluh balik paru-paru dan akan dialirkan ke vena pulmonalis. Dan selanjutnya akan alirkan ke vena pulmonalis. Nah, setelah itu udara yang mengandung gas karbon dioksida akan dikeluarkan kembali melalui hidung. Seperti itu. Jadi urutan saluran pernapasan itu seperti ini ya. Nah, urutan saluran pernapasan itu dimulai dari apa tadi? Hidung. Rongga hidung. Setelah itu Faring. Setelah itu Laring. trakea. Setelah itu apa lagi? Bronkus. Lalu yang terakhir itu paru-paru. Urutan saluran pernapasan itu dimulai dari rongga hidung, faring, trakea, bronkus dan juga paru-paru. Nah, bisa kalau kita menghirup udara kita hirup itu disebut dengan apa? Menghirup udara itu disebut dengan apa? Inspirasi. Kalau mengeluarkan udara, inspirasi. Nah, oke. Yang berikut macam-macam sistem pernapasan. Yang kalian ketahui itu ada berapa? Dua. Apa sih? Apa itu pernapasan dada? Pernapasan yang melibatkan alur nafas hidung. Ya, kalau pernapasan perut Itu diafragmanya berkontraksi dengan merelaksasi hidung. benar ya. Kita lanjut. Nah, di dalam respirasi atau sistem pernapasan manusia itu dia berlangsung melalui 3 tahap. Ya, itu dia berlangsung melalui 3 tahap. Yang pertama itu bernafas. Yang kedua pertumbuhan gas. Yang ketiga oksidasi
oksidasi sisa makanan ya. Sisa makanan untuk memperoleh energi. Oke, nah ini di dalam sistem pernapasan itu dia berlangsung melalui 3 tahap. Ya, yang pertama itu bernapas, yang kedua pertukaran gas, dan yang ketiga oksidasi zat makanan untuk memperoleh energi. Nah, jadi harus perhatikan di sini ya. Yang pertama itu bernapas. Nah, bernapas itu adalah proses pengambilan O2 dari udara dan penyaluran CO2 ke udara melalui saluran pernapasan. Sedangkan pertukaran gas itu terjadi melalui 2 tahap. Yang pertama itu pertukaran gas antara O2 dan CO2 di alveolus dan pertukaran O2 dan CO2 di jaringan. Itu disebut dengan respirasi ekstrasel. Ya, itu untuk pertukaran gas. Sedangkan kalau oksidasi zat makanan untuk memperoleh energi, nah oksidasi ibu yang jadi HP ibu. Perhatikan di sini ya, endotermal. Ya. Jadi yang ketiga oksidasi zat makanan untuk memperoleh energi, itu oksidasi makanan yang terjadi di dalam sel itu disebut dengan respirasi sel atau respirasi intrasel. Nah, oksigen yang masuk ke dalam makanan akan oksigen yang masuk ke dalam sel akan mengoksidasi makanan dalam menjadi CO2, H2O dan energi. Paham? Paham Ibu. Oke. Sekarang yang berikut itu fungsi sistem pernapasan. Coba fungsi pernapasan yang kalian ketahui itu apa? Fungsi pernapasan pada manusia energi ibu. Ya. Yang lain coba yang lain dari tadi hanya Haryanti, Angel, coba yang lain. Yang lain coba bersuara. Untuk memasukkan oksigen sebagai sumber energi. Iya. Oke. Oke ya, benar ya. Jadi sistem pernapasan manusia itu untuk menyediakan asupan oksigen secara konsisten agar seluruh fungsi tubuh bekerja dengan baik. Nah, di dalam sistem pernapasan itu juga adanya peran-peran penting dari organ-organ ini bahkan sudah disebutkan tadi. Ya Ibu, sampai di sini Pak. Ayo. Ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau begitu Ibu akan kembali kalian dalam teman kuliah yang coba diskusi materi ini. Oke, coba berhitung dari saya Ibu yang mana saja? Iya Ibu. Oke, coba berhitung 1 sampai 3, 1 sampai 3 seterusnya. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, jadi yang nomor 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3. Silakan terus di dalam bentuk kelompok. Kelompok dulu 3 sama. 2 di sini. Semua di sini. Oh, 1 di sini. Oh, ini memang di sini. Sama ini. Ini ya. Kelompok 1. Tapi kelompok 1 sini. Oke, kerjakan dengan tenang ya. Baik Ibu.
Bagaimana? Kelompoknya ini juga kelompok cerah ya. Kerjakan dengan tenang. Bila teman-teman dari kelompok lain juga jangan terganggu. Ada yang kesulitan? Mana? Semua sudah vaksin? Sudah itu? Belum. Vaksin kenapa? Kalau sendiri sudah vaksin kok atau? Sudah. Ini sudah. Yang ketiga tuh yang vaksin. Vaksin dua. Mandi saya. Nanti setelah ini baru kita berdiskusi. Ini kami nanti berdiskusi. Sudah selesai kok? Sudah. Kami nonton lagi nanti. Sudah. Sudah semua? Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok terakhir saja, kelompok 3. Kelompok 3 sekarang. Salah satu mewakili kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi. Baik, Bu.
Ada yang HP Bu. Kesempatan ini supaya biar bisa konsentrasi. Nah, silakan dimulai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan di sini kami akan menjelaskan hasil diskusi kami. Yang pertama itu dari gambar di atas sebutkan beberapa ada kosong pada bagiannya. Yang pertama itu rumus, yang kedua itu prakira, yang ketiga itu lari, yang keempat itu kemarin, yang kelima itu paru-paru, yang keenam itu diafragma, yang ketujuh itu bronkus dan alveolus. Yang kedua itu jelaskan proses pertukaran CO2 dan O2 pada alveolus. Yang proses pertukaran CO2 dan O2 terjadi antara alveolus dan pembuluh kapiler paru-paru secara diskusi. Pada pembuluh kapiler, konsentrasi CO2 lebih tinggi daripada alveolus. Akibatnya CO2 berdistribusi ke alveolus. Pada alveolus, konsentrasinya O2 lebih tinggi daripada kapiler. Akibatnya O2 berdistribusi dari alveolus ke kapiler. Terima kasih. Terima kasih. Lanjut ke kelompok dua. Kelompok dua silakan. Ya, tenang ya. Baik, ini saya mewakili kelompok dua untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, dari gambar di atas sebutkan yang dijelaskan organ pada sistem pernafasan. Yang pertama ada trachea, yang kedua ada bronkus di nomor 4, yang ketiga ada bronchiolus, ada alveolus dan juga diafragma. Yang berikut proses pertukaran CO2 dan O2 pada alveolus. Proses pertukaran O2 dan CO2 terjadi di alveolus pada paru-paru yang merupakan bagian kecil dari paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas karbon dioksida dan juga menguap air dari sistem perdarahan untuk dibuang saat menghembuskan nafas dengan oksigen yang berasal dari udara yang dihirup di paru-paru. Sekian presentasi. Lanjut kelompok 1, kelompok terakhir. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 1. Di sini yang mewakili kelompok 1. Nomor 1 dari gambar di atas sebutkan dan jelaskan suatu organ-organ dan pernafasan pada manusia. Pertama alveolus, yang kedua bronchiolus, yang ketiga lari, yang keempat bronkus, kelima paru-paru, keenam diafragma, yang ketujuh bronkus dan alveolus. Nomor 2 jelaskan proses pertukaran CO2 dan O2 pada alveolus. Proses pertukaran CO2 dan O2 terjadi antara alveolus dan pembuluh kapiler paru-paru secara difusi. Pada pembuluh kapiler, konsentrasi CO2 lebih tinggi dari alveolus. Akibatnya CO2 berdistribusi ke alveolus. Pada alveolus, konsentrasi O2 lebih tinggi dari kapiler. Akibat O2 berdistribusi dari alveolus ke kapiler. Terima kasih. Jadi silakan kembali ke tempat masing-masing. Kita akan memberikan kesimpulan untuk materi hari ini, tetapi kita bermain game. Ya, jadi seperti ini. Spidol ini akan saya kasih ke orang pertama dan setelah itu asal kita bernyanyi mau atau apa? Ibu sudah bebek potong BBM saya. Jadi nanti spidolnya dari orang pertama. Jadi sambil kita bernyanyi spidolnya jalan. Jadi ibu akan membelakang kalian dan kalau ibu bilang stop, spidolnya di orang disapa dia memberikan kesimpulan untuk materi hari ini. Ya, paham? Oke, lama ya biar mempersingkat waktu. Waktu bersihnya.
kalian sambil kita nyanyi ya lagu kemerdekaan ya. Oke, sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Kemerdekaan bangsa dibuat, nona minta rasa buat kalian semua. Stop. Sidonnya ada di sama. Oke, berarti dia akan memberikan kesimpulan untuk materi hari ini. Oke, silakan memberikan kesimpulan untuk materi kita hari ini. Apa yang kamu dapat hari ini? Saya dari kita pada hari ini. Oh, benar dulu. Yang lain silakan berkembang. Ya, silakan. Baik, saya akan menyimpulkan materi pada hari ini tentang sistem pernapasan pada manusia. Yang pertama, sistem pernapasan manusia itu adalah sistem pertukaran oksigen dan karbon dioksida untuk memasukkan oksigen sebagai sumber energi. Yang kedua, urutan saluran sistem pernapasan pada manusia itu yang pertama rongga hidung, yang kedua paru, yang ketiga trakea, yang keempat bronkus, yang kelima paru-paru. Yang ketiga mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan itu ada dua, yang pertama inspirasi dan yang kedua ekspirasi. Yang ketiga jenis-jenis pernapasan. Jenis pernapasan itu terdapat dua, yang pertama jenis pernapasan perut, yang kedua pernapasan dada. Macam-macam pernapasan ada pernapasan internal dan yang kedua pernapasan eksternal. Terima kasih. Ya, oke, berikan tepuk tangan. Oke, sekian untuk materi kita hari ini cukup sampai di sini ya. Kita bertemu lagi di pertemuan berikut dan Ibu mau minta bantuan dari beberapa orang untuk bisa bertanya. Terima kasih. Oke, saya minta salah satu orang untuk kita doa untuk mengakhiri kegiatan hari ini. Margaret Kebun. Materi apa yang kami dapat tadi boleh bermanfaat dan menghasilkan kami. Bila doa yang singkat hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Margareta. Kita berdoa. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Shalom dan selamat siang. Salam.